Oke, selamat datang di mata kuliah Financial Institution Management atau Manajemen Lembaga Keuangan. Pada sesi ini, kita akan membahas mengenai satu bentuk usaha keuangan yang disebut sebagai pergadaian. Kalau kita mendengar pergadaian, pasti asosiasinya itu akan ke yang namanya pegadaian. Pegadaian, ya kan? Nah, pertanyaannya apakah pergadaian itu sama dengan pegadaian? Jawabannya adalah tidak. Ya, tidak sama. Pergadaian itu adalah jenis atau bidang usaha. Jenis atau bidang usaha gadai. Sedangkan pegadaian adalah PT atau perusahaan atau nama perusahaan yang menjalankan usaha pergadaian. Ya, jadi beda ya pergadaian dengan pegadaian. Pergadaian itu jenis usahanya, pegadaian itu nama perusahaan, salah satu nama perusahaan yang menjalankan usaha pergadaian atau gadai. Nah, kalau kita telaah definisi ya, kita sekarang lanjut ke definisi. Definisi pergadaian atau gadai itu apa? Nah, saya merujuk kepada POJK, peraturan dari OJK nomor 31 tahun 2016. Ada semuanya diatur, jadi kalau teman-teman mau lihat, bisa download ya. Di googling aja OJK Gadai. Nanti ada file PDF itu bisa di-download. Nah, sebenarnya materi pertemuan ini untuk pergadaian bisa diambil semuanya dari situ karena sangat lengkap. Dari definisi, kemudian pihak-pihak yang berkepentingan di situ, kemudian proses bisnisnya seperti apa, dan lain-lain itu dijelaskan di POJK nomor 31. Nah, definisi pergadaian sendiri ya ke sini ya. Usaha pergadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, atau jasa lainnya termasuk barang yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Jadi pada intinya pergadaian itu adalah salah satu bentuk dari bisnis multifinance ya, menyediakan jasa pinjaman dengan jaminan barang tertentu. Jadi secara sederhana sih, pada saat kita punya suatu barang dan kita butuh uang, maka barang ini kita bawa ke perusahaan gadai. Ya. Kemudian barang ini akan disimpan atau dijaminkan setelah ditaksir ya tentunya ya, nilainya berapa dan lain-lain. Kemudian kita akan mendapatkan uang pinjaman yang kita butuhkan. Ini pergadaian ini biasanya lekat dengan anekdot. Kalau ada orang yang sangat-sangat butuh uang banget, biasanya yaudah gadain barang aja, biasanya seperti itu. Jadi bukan dijual, tapi cuma dititipkan saja. Nanti pada saat uang pinjaman sudah kita pakai, kemudian kita sudah mendapatkan uang lagi, maka kita bisa menebus barang yang ada di sini. Bisa kita ambil. Jadi bukan dijual, tapi dititipkan, dijaminkan. Ya. Nah, gadai adalah suatu hak yang diperoleh perusahaan pergadaian atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh nasabah sebagai jaminan atas pinjamannya dan yang memberi wewenang kepada perusahaan pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang tersebut. Ya, jadi gadai adalah hak yang diperoleh perusahaan pergadaian. Jadi yang menggadaikan itu adalah perusahaan pergadaian karena itu haknya perusahaan pergadaian. Ya. Nah, yang digadai apa? Ya, barang bergerak salah satunya.
yang diserahkan oleh nasabah sebagai jaminan atas pinjaman. Jadi prinsipnya sama ya, prinsipnya kayak pergadian. Kemudian salah satu komponen gadai yang penting yang dari tadi disebut adalah barang bergerak. Ini ya, barang bergerak. Apa itu barang bergerak? Barang bergerak adalah barang yang mudah dipindahkan. Barang yang mudah dipindahkan. Kenapa? Kenapa harus mudah dipindahkan untuk bisa digadai? Karena barang tersebut itu harus kita tinggal atau kita bawa ke perusahaan gadainya. Ini kan, yang ilustrasi ini kan ilustrasinya dibawa ke perusahaan gadai. Nah, contoh barang tidak bergerak yang tidak bisa dibawa apa? Ya, misal rumah. Rumah itu tidak bisa digadai. Tanah itu juga tidak bisa. Karena apa? Karena tidak bisa disimpan di perusahaan gadai. Jadi yang disimpan itu adalah barangnya, bukan Pak, saya kan punya surat tanah, itu bisa digadaikan? Tidak bisa. Ya. Yang digadaikan adalah barangnya langsung. Ya, maka kalau kita bawa motor untuk digadai, motor, maka yang kita bawa ke perusahaan gadainya adalah motornya dibawa. Gitu ya. Jadi prinsip jaminannya berbeda dengan jaminan yang ada di bank. Kalau jaminan di bank itu kan tanah bisa dijaminkan, rumah bisa dijaminkan kan, dengan surat-suratnya saja. Tapi kalau di perusahaan pergadian itu yang bisa dijaminkan itu barang bergerak, motor, perhiasan, barang elektronik, ya. Barang elektronik ya termasuk handphone, TV, ya, dan lain-lain. Nah, kenapa barang-barang ini yang bisa digadaikan? Karena prinsipnya pergadian itu atau jenis usaha yang ingin menyediakan pinjaman dengan mudah dan cepat. Ya, mudah dan cepat. Kemudian biasanya prinsip dari pinjamannya itu jangka waktunya cuma jangka pendek. Maka barang yang digadaikan pun juga nilainya kalau dibandingkan dengan tanah, dengan rumah ya nggak seberapa. Ya, barang-barang yang sebenarnya nilainya ya paling 10 juta, 5 juta gitu kan, nggak sampai ratusan juta digadai. Ya, karena sifat atau prinsip dari perusahaan pergadaian itu sendiri juga yang menyebabkan kenapa barang yang bisa digadaikan adalah barang bergerak yang nilainya itu juga nggak mahal-mahal banget. Orang tuh butuh uang cepat, kemudian kalau udah dapat uangnya, dapat uang lagi bisa dilunasi secepatnya. Ya, bukan prinsip pinjaman seperti pinjaman investasi atau kredit investasi yang ada di bank yang jangkanya panjang, kemudian jaminannya rumah, tanah, dan lain-lain. Bukan seperti itu. Kemudian ini masih sama, saya ambilkan dari POJK nomor 31 tahun 2016 juga. Jadi apa yang dimaksud dengan perusahaan pergadian? Perusahaan pergadian adalah perusahaan pergadian swasta dan perusahaan pergadian pemerintah yang melakukan kegiatan usaha pergadian termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah yang diatur dan diawasi oleh OJK. Jadi, perusahaan pergadian itu tidak cuma dimiliki pemerintah, tapi juga bisa dimiliki oleh swasta. Yang kita bahas tadi, PT Pegadaian, ini adalah perusahaan gadai yang dimiliki oleh pemerintah. Ini adalah BUMN. Makanya namanya yang paling sering kita dengar, karena ya di setiap kota ada cabangnya. Karena dia memiliki modal yang relatif lebih besar daripada perusahaan pergadaian swasta. Kemudian siapa saja yang dikategorikan sebagai perusahaan pergadaian swasta resmi, yang resmi ya, adalah pihak-pihak yang dikategorikan sebagai perusahaan pergadaian swasta resmi adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pergadaian dan telah memiliki izin usaha. Jadi kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari mata kuliah institusi Financial Institution Management atau manajemen lembaga keuangan, semua lembaga keuangan itu pada prinsipnya diatur dan diawasi oleh OJK.
Maka karena dia diatur dan diawasi, semuanya harus mendapatkan izin dari OJK. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita bertemu dengan pihak-pihak atau perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa keuangan dan lain-lain, salah satu cara mengecek apakah perusahaan tersebut valid apa tidak adalah dengan melihat apakah perusahaan yang bersangkutan memiliki izin dari OJK apa enggak, izin dari OJK apa enggak. Ya, jadi jangan sampai kita kena tipu oleh perusahaan A, B, C karena kita tidak mengecek apakah perusahaan yang bersangkutan itu berizin atau tidak. Ya, jangan sampai, karena udah melewati mata kuliah ini kan harusnya kesalahan-kesalahan seperti itu tidak terjadi. Kemudian di dalam POJK itu diatur bahwa perusahaan pergadian itu ada dua jenis ya. Pertama, perusahaan pergadian terdaftar, dan yang kedua adalah perusahaan pergadian yang berizin. Kita bahas dulu yang terdaftar ya. Jadi ini adalah list nama-nama perusahaan pergadian terdaftar yang saya ambil dari websitenya OJK. Nanti kalian juga bisa download langsung dari websitenya OJK kalau mau ngecek. Yang terbaru ini mungkin saya ambilkan tahun 2019-an ya. Nanti bisa dicek lagi yang terbaru apa. Nah, perusahaan langkah pertama pada saat ada sebuah lembaga keuangan yang ingin menjalankan bisnis pergadian, dia memang harus mendaftar dulu. Ya, mendaftar, maka dia nanti menjadi perusahaan gadai yang terdaftar. Nah, setelah terdaftar, supaya bisnisnya itu bisa dijalankan secara resmi, maka dia harus meminta izin. Maka nanti dia kalau udah dapat izin, statusnya akan menjadi perusahaan gadai berizin. Gitu ya. Nah, kita bahas dulu karakteristik dari perusahaan gadai terdaftar. Yang pertama, pada saat perusahaan gadai itu sudah terdaftar, dia bisa membuka outlet ya, membuka outlet atau unit layanan. Jadi dia udah bisa buka unit layanan sebenarnya. Kemudian wajib membuat laporan berkala. Wajib membuat laporan berkala yang diserahkan kepada OJK. Laporan ini disusun 3 bulanan ya, jadi 3 bulanan berarti triwulan ya. Wajib buat laporan berkala triwulan. Serahkan kepada OJK. Kemudian isinya adalah, isi laporannya itu profil, kemudian laporan keuangan, jadi track data keuangan yang berjalan selama 3 bulanan, kemudian laporan operasional. Nah, jadi ini salah satu karakteristik dari perusahaan pergadian terdaftar. Kemudian pergadian yang berizin, jadi perusahaan pergadian yang sudah terdaftar punya kewajiban ya untuk meminta izin ya, mengajukan izin supaya nanti menjadi perusahaan pergadian berizin. Nah, batas waktunya itu adalah 3 tahun setelah terdaftar, maksimal izin itu harus sudah dikeluarkan. Kalau sampai perusahaan terdaftar ini belum mengeluarkan izin, maka yang pertama pendaftaran akan dinyatakan batal dan tidak berlaku. Kemudian semua aktivitas pergadian yang dilakukan bisa dinyatakan ilegal. Ya. Nah, kemudian syarat lain sebenarnya yang menyebabkan kenapa mungkin banyak perusahaan pergadian yang terdaftar tapi tidak mengajukan izin adalah karena untuk menjadi perusahaan pergadian berizin itu harus ada kecukupan modal. Kecukupan modal. Jadi perusahaan pergadian ini
harus dalam bentuk PT dan memiliki modal sebesar 500 juta untuk wilayah kabupaten atau kota dan 2,5 miliar untuk wilayah provinsi. Jadi mungkin itu yang menyebabkan perusahaan pegadaian yang kecil-kecil itu mau nyari uang 500 juta sebagai tambahan modal itu juga agak sulit, maka ya tetap statusnya hanya perusahaan terdaftar saja. Tapi sebenarnya OJK pun sudah memberikan jangka waktu 3 tahun ya untuk menyiapkan modal sebesar ini. Nah, ini adalah nama-nama perusahaan gadai. Jadi ternyata perusahaan gadai itu yang nggak cuma pegadaian saja. Cuma memang yang milik pemerintah atau BUMN itu hanya pegadaian ini. Jadi ibaratnya kalau kalian punya uang, kalau butuh uang, maka bisa menggadaikan barang kalian kemana saja selama perusahaan pegadaian itu sudah resmi dan berizin. Ya, untuk pembahasan berikutnya saya akan menggunakan semua data yang bersumber dari PT Pegadaian aja ya, karena itu merupakan perusahaan gadai yang paling besar, jadi kita bisa gunakan itu sebagai benchmarknya, sebagai acuan. Nah, persepsi masyarakat mengenai pegadaian atau jenis usaha gadai itu adalah tempat meminjam dana secara cepat dengan jaminan mudah bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Makanya kita sangat jarang mendengar berita miliarder itu menggadaikan barangnya, itu nggak pernah ya. Biasanya kan yang digadai memang asosiasinya adalah pada saat ada orang yang butuh uang cepat atau istilah umumnya itu BU, ya, lagi BU lagi butuh uang yang cepat, nggak banyak proses tetek bunganya, nggak banyak birokrasinya, syaratnya mudah, maka bisa langsung lari ke pegadaian. Nah, ini menarik kalau kita telah dengan kondisi saat ini. Di kondisi pandemi itu kan pertumbuhan ekonomi melambat, bahkan kemarin sampai negatif ya pertumbuhan ekonomi Indonesia, sampai defisit. Nah, apakah ada hubungan dengan perusahaan gadai nanti? Kan katanya perusahaan pegadaian tuh gunanya adalah untuk mendapatkan uang secara cepat di masa sulit gitu kan. Nah, harusnya dengan logika yang sama di masa-masa pandemi, masa-masa pelambatan ekonomi seperti ini, perusahaan pegadaian itu harusnya mengalami pertumbuhan. Ya, mengalami pertumbuhan. Nah, apakah dugaan itu benar apa enggak? Maka silahkan nanti dicek. Ya, ini salah satu bentuk tugas ya. Dicek, cari berita, ya, berita bisa dari artikel, bisa dari video, kemudian di screenshot, taruh di doc, di Word, kemudian kalian jabarkan pendapat kalian mengenai hal tersebut yang disertai dengan dukungan data yang ada dari berita. Ya. Kemudian filenya dikumpulkan ya maksimal 1 halaman atau 2 halaman aja lah, nggak usah banyak-banyak ya. Penjelasan kalian juga seringkas mungkin, yang penting datanya itu tepat. Ya, apakah benar di masa pandemi ini bisnis pegadaian itu justru naik? Ya. Kemudian filenya nanti dikumpulkan melalui Elena. Ya, itu tugas pertama dari saya. Nah, pada perkembangannya, perusahaan gadai, dalam hal ini contohnya adalah perusahaan pegadaian, itu tidak hanya melaksanakan satu lini bisnis saja. Jadi lini bisnis utamanya kan ini kan gadai kan, memberikan pinjaman masyarakat dengan perikatan hukum gadai secara konvensional dan syariah. Gak cuma itu. Pada akhirnya perusahaan gadai ini sama dengan perusahaan-perusahaan finance yang lain, mengembangkan berbagai macam lini bisnis untuk ya sifatnya diversifikasi produk saja. Jadi supaya produk yang dijual itu, jenis usaha yang dijual itu, jenis jasa yang dijual tidak cuma satu jenis saja. Jadi selain gadai, di pegadaian itu juga menyediakan pinjaman kredit mikro, ya kredit mikro
berarti jumlahnya 500 juta ke bawah ya. Kemudian kredit mikro ini kan memberikan pinjaman usaha mikro dan kecil dengan jaminan yang diikat melalui hukum fidusia secara konvensional dan syariah. Nah, fidusia itu apa? Fidusia itu adalah, kalau per definisi adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jadi biasanya ini banyak dipraktekkan, misal saya mau beli rumah, saya beli rumah. Nah, saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang cash, rumah yang mau saya beli itu harganya 200 juta. Gitu. Saya nggak punya uang cash. Maka yang saya lakukan adalah saya mencari KPR. Pinjaman ke bank kan? KPR. Nah, bank itu kemudian akan memberikan pinjaman, kemudian dari uang pinjaman tersebut akan dibelikan rumah si 200 juta itu. Ya. Nah, pada saat rumahnya sudah terbeli, rumahnya bisa saya tempati. Rumah terbeli, kemudian saya tempati. Cuma sertifikat tanah, sertifikat rumah, dan lain-lain itu masih akan dipegang bank karena pemiliknya itu adalah bank. Ya, pemiliknya adalah bank. Jadi saya sifatnya hanya, ya walaupun ini ceritanya saya yang membeli, tapi secara teknis rumah yang saya tempati itu belum milik saya karena saya masih berhutang kepada bank. Ya, masih berhutang kepada bank. Nah, kalau misal udah terbeli, kemudian udah terlunasi, nanti si sertifikat tanahnya bisa saya bawa, ya saya ambil. Cuma biasanya masih atas kepemilikannya atas nama bank. Ya, kalau dalam konteks kredit rumah, biasanya ini kemudian saya bawa ke BPN, kemudian akan saya melakukan yang namanya ROYA. ROYA itu pada intinya ya pemindahan hak kepemilikan. Karena awalnya masih fidusia, awalnya masih dimiliki oleh si pembeli rumah atau aset, yaitu si bank. Fidusia itu juga sering, paling umum juga ada di kredit multifinance. Misal saya mau beli motor pakai leasing gitu ya. Nah, pada saat motornya itu sudah terbeli dan saya bawa pulang, kepemilikannya itu bukan di saya, tapi ada di perusahaan leasingnya. Maka perusahaan leasing punya hak untuk menagih atau membawa motornya kalau misal saya tidak bisa melunasi tagihan. Itu namanya fidusia secara sederhana ya. Nah, Pegadaian pun juga menyediakan jenis usaha seperti yang itu pada umumnya. Kemudian emas ini juga salah satu yang paling dikenal ya. Kalau mau beli emas itu beli di Pegadaian aja. Kita bisa beli emas dari Antam nanti, Aneka Tambang. Ya. Ini saya punya pengalaman beli emas di Pegadaian pertama kali, dan pertama kali tahu itu gara-gara waktu saya di Jogja sama teman kosan saya. Jadi ada teman kos saya yang lagi mau lagi nikah ya, mau nikah. Kemudian mereka dan teman-temannya itu mau memberi kado emas. Ya, jadi sangat umum ya di dunia perkadoan pernikahan itu memberikan kado emas. Saya pas nikah aja juga dapat kado emas ya. Dan saya tuh juga baru pertama kali lihat emas selain di TV itu ya pada saat nemenin teman saya ke Pegadaian buat beli emas itu. Saya masih ingat waktu itu harganya masih 500.000 per gram. Mereka beli 5 gram jadi 2.500.000. Kalau sekarang emas kan di masa krisis ini kan memang salah satu instrumen investasi yang menarik, makanya harganya naik. Kalau nggak salah terakhir sih 900 ribuan ya, nggak tahu realnya berapa sekarang. Tapi itu, jadi kalian bisa beli emas di Pegadaian. Cuma ngomong-ngomong emas, kalau saya sukanya belinya di e-commerce kayak Tokopedia, karena
saya bisa beli dalam nilai yang kecil. Ya. Jadi kalau di Pegadaian itu kan ya belinya minimal 1 gram. Nggak bisa beli 1 gram 500.000. Pak, kalau saya punya uangnya 100.000 aja bisa nyicil nggak? Ya nggak bisa. Tapi kalau di Tokped itu di Tokopedia saya sukanya kalau misal belanja token listrik, belanja listrik 105.000 misalnya. Kemudian dia akan memberikan fitur mau dibulatkan ke 110.000 nggak, 5.000-nya buat nyicil emas. Oke, biasanya kayak gitu. Ya. Nah, saya udah melakukan itu dari lama, jadi udah punya tabungan. Ya, walaupun nggak banyak ya, karena saya belinya 5.000, 2.000 rupiah, gitu-gitu. Tapi lumayan. Jadi kayak uang kembalian, tapi jadi emas. Kalau kita beli ke barang ke minimarket, kalau mau beli, kalau bayar kemudian nggak ada kembalian kan, kemudian diganti permen kan. Kalau nggak didonasikan atau diganti permen, Pak, mau nggak, bersedia nggak? Nah, kalau ini uang kembaliannya itu bisa jadi emas kalau di Tokped. Baratnya sih kayak gitu ya. Kemudian aneka jasa yang lain ya, macam-macam. Transaksi jasa remitansi, payment point-nya buat bayar listrik, buat bayar telepon, internet, dan lain-lain. Jasa remitansi itu jasa pengiriman uang ke luar negeri. Biasanya digunakan oleh tenaga kerja asing yang ingin mengirim uang ke dalam negeri dan sebaliknya. Jadi nggak bisa pakai transfer ATM aja, nggak bisa, Pak, nggak bisa. Terus ada jasa pengirimannya tersendiri. Itu bisa melalui Pegadaian. Ya, jadi jenis usahanya itu banyak. Dan nggak cuma Pegadaian, jadi pada intinya banyak perusahaan-perusahaan finance itu yang akhirnya unit bisnisnya itu saling bersinggungan satu sama lain. Asuransi itu nggak cuma menyediakan jasa asuransi saja, perusahaan asuransi juga menyediakan jasa investasi dan lain-lain. Ya, kenapa ya? Supaya menarik. Ya, kalau dalam konteks asuransi, kalau cuma jualan asuransi ya, nggak semua orang itu mau beli asuransi. Dalam konteks gadai, nggak semua orang mau menggadaikan barang. Tapi kalau sekarang, kalau saya mau datang ke Pegadaian, saya nggak cuma punya satu opsi untuk menggadaikan barang saja, tapi saya bisa dapat pinjaman mikro, bisa ke sana buat beli emas, bisa ke sana untuk eh, meminta pelayanan atau jasa yang lainnya yang disediakan oleh Pegadaian. Ya, jadi itu prinsip diversifikasi. Kemudian ini merupakan data statistik dari PT Pegadaian, tapi ini dari tahun 2000, data lama ya, 2014 ya. Nanti bisa kita cek lagi yang baru. Ini menunjukkan bauran nasabah Pegadaian. Jadi di sini yang warna hijau paling banyak adalah rumah tangga, kemudian ada petani, kemudian ada industri, kemudian ada pedagang, dan ada karyawan. Ya, jadi didominasi oleh rumah tangga. Ya, rumah tangga itu kan ya biasanya kebutuhannya untuk kebutuhan konsumtif, untuk kebutuhan yang mendadak. Misal ada keluarga yang sakit, butuh uang cepat, ya, harus melunasi pinjaman yang lain dan lain-lain dengan menggadaikan barang. Ya, jadi ini. Dan kalau kita lihat kan di sini disebutkan petani, maka memang pada prinsipnya sih memang Pegadaian itu untuk memudahkan masyarakat menengah ya. Kalau menengah ke bawah, kalau bahasa sekarangnya adalah masyarakat prasejahtera, dalam mendapatkan bantuan uang secara mudah dan cepat. Ya. Jadi memang data ini pun mendukung visi dan misi dari Pegadaian itu sendiri. Ini masih lanjutan dari tadi, ya, sebaran demografi dari nasabah Pegadaian. Kemudian kalau dilihat dari jenjang pendidikan terakhir ya, jadi yang mendominasi adalah D3 S1 S2 yang ini, ya, D3 S1 S2, D3 S1 S2, kemudian ada SLTA dan ada SD. Ya, ini D3 S1 S2 ya lagi butuh uang cepat ya. Kemudian kalau dilihat dari jenis kelamin, 80% itu nasabahnya adalah perempuan. Nggak tahu buat apa ya. Atau mungkin ada hubungannya dengan rumah tangga tadi ya. Jadi kemudian ini adalah umur. Umur, umur paling banyak ini nggak tahu jelas gambarnya, tapi yang 5% ini kan yang paling gelap kan. Ini 17 sampai 24 tahun.
Kemudian yang paling panjang ini adalah 25 sampai 45, dan yang di atas 45 tahun. Ini sebaran demografinya. Kemudian akan kita bahas beberapa produk dari PT Pegadaian ya. Jadi ini khusus untuk PT Pegadaian aja. Jadi nama-nama produknya itu nama-nama produknya PT Pegadaian. Tapi ya pada prinsipnya di perusahaan pegadaian yang lain, ya proses atau produk yang dijual ya paling mirip-mirip, cuma namanya saja yang beda. Yang pertama adalah gadai konvensional dan syariah. Yang namanya kalau di PT Pegadaian namanya KCA, Kredit Cepat Aman, dan Rahen, RAHN, RAHN. Jadi prinsipnya sama-sama eh, memberikan pinjaman dengan cara menggadai barang, cuma apakah menggunakan pendekatan konvensional maupun pendekatan syariah. Keunggulan ya, outletnya banyak. Kemudian proses pengajuan sangat mudah. Proses pinjaman cepat, cuma 15 menit. Pinjaman mulai dari Rp50.000. Jadi kita nggak perlu datang membawa barang yang terlalu mahal untuk bisa digadai. Karena pinjamannya bisa dari Rp50.000. Jadi misal saya bawa apa ya? Bawa kalau handphone masih kemahalan ya. Bisa lebih dari Rp50.000. Apa ya barang yang di atas Rp50.000 yang sekitar itu? Mouse mungkin bisa mouse ya, karena pinjamannya mulai Rp50.000. Ya, jadi kalau kalian bingung mau pengen makan ya, tapi uangnya nanggung, ya bisa menggadaikan barang kalian dulu sambil nunggu uang kiriman datang ya. Saya pengen makan ramen, tapi uang saya kurang. Saya gadai barang dulu biar bisa biar bisa makan ramen. Jangka waktu pinjaman 4 bulan dapat diperpanjang. Ya, jadi biasanya salah satu ciri dari gadai adalah pelunasannya itu sangat ramah, ya, sangat tidak memberatkan. Jadi kalau KCA atau Rahan ini kan, jadi misal saya menggadaikan barang, kemudian saya dapat uang 100.000, maka kan saya diberikan waktu 4 bulan untuk melunasi 4.000 ini kan. Secara tunai 100 ribunya ya, 100 ribunya. Nah, kalau dalam waktu 4 bulan saya belum bisa melunasi, maka akan diperpanjang lagi. Dan seterusnya. Jadi, resiko didatangi debt collector itu lebih rendah, karena ya memang jangka waktunya itu sangat fleksibel. Ya. Kemudian pelunasan dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu membuka rekening dan bisa mendaftar secara online. Kemudian ini prosesnya untuk KCA ya, kredit cepat aman ya. Nasabah datang membawa agunan, membawa barang bergerak jaminannya yang berisi barang jaminan. Kemudian kalau kendaraan juga dibawa STNK dan BPKB aslinya. Nah, barang jaminan ini makanya harus barang bergerak. Kalau rumah nggak bisa, rumah saya tinggal gitu nggak bisa. Karena proses penaksirannya itu, proses penilaian nilai barang bergeraknya itu dilakukan di kantor Pegadaian. Jadi kalau di bank, jaminan itu kan bisa misal tanah. Nanti kan ada petugas bank yang datang ke lokasi untuk menilai, ngecek harga tanahnya. Nah, kalau di Pegadaian enggak. Proses penaksiran nilainya itu dilakukan di perusahaannya, di outletnya. Kemudian ketemu besaran pinjaman yang mau dipinjamkan ya, ketemu titik tengahnya. Kemudian ada kesepakatan, kemudian uang pinjaman diterima oleh nasabah tunai maupun transfer. Jadi mau tunai atau transfer terserah. Kemudian untuk Rahan ya hampir sama sebenarnya, cuma nanti prinsipnya aja yang menggunakan syariah. Nasabah datang bawa marhun atau agunan, bawa barang jaminan kendaraan, STNK BPKB asli, kemudian jaminannya atau agunannya ditaksir oleh penaksir, terjadi kesepakatan dan akan ditransfer atau tunai. Kalau udah syariah harusnya nggak pakai transfer bank ya, harusnya tunai. Itu untuk gadai syariah, Rahan maupun KCA. Kemudian ada lagi yang namanya Krasida, kredit gadai sistem angsuran. Jadi bedanya dengan yang tadi, yang konvensional,
maupun yang rahan, uang pinjaman yang kita peroleh itu bisa kita lunasi secara kredit oleh Krasida ini. Kredit angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas dan kendaraan bermotor. Ya, jadi yang dijaminkan itu bisa emas maupun kendaraan bermotor. Kemudian proses pelunasannya bisa secara non tunai atau secara kredit. Jadi misal saya menggadaikan emas saya senilai 1 juta, ya nanti pelunasannya bisa diangsur, ya, bisa dicicil. Kalau yang tadi yang sebelumnya itu pelunasannya langsung tunai, tapi jangka waktunya kan tadi 4 bulan dan bisa diperpanjang. Kalau yang tadi. Kemudian ini informasi lain, ya. Layanan ada di 4.600 outlet di seluruh Indonesia. Prosedur pengajuan cepat dan mudah. Persetujuan sampai dengan 95% nilai taksiran agunan. Nanti akan ada simulasinya, ya, ini maksudnya apa. Kemudian jangka waktu pinjaman 6, 12, 24, sampai 36 bulan. Jadi nanti ini berhubungan dengan angsuran yang harus ditaati oleh si nasabah. Pelunasan dapat dilakukan kapan saja dengan pemberian diskon. Jadi walaupun ini sistemnya adalah mengangsur, nanti pinjamannya itu dibayarkan bisa dengan angsuran, tapi si pegadaiannya memberikan keleluasaan kalau misal mau dilunasi bisa. Ya, mau dilunasi bisa. Nah, kalau di bank pada saat kita mau melunasi kredit itu biasanya kita dapat denda, kita dapat penalti. Ya, alasannya apa? Ya harusnya itu sudah dibahas di pada saat membahas perbankan, ya. Kenapa kalau bank itu kalau nasabah mau melunasi pinjaman di bank kok malah dapat penalti gitu? Kenapa? Itu harusnya sudah dijelaskan. Kemudian pinjaman mulai dari 1 juta sampai 250 juta rupiah. Nah, ini adalah model bisnisnya. Jadi hampir sama, ya. Nasabah datang ke outlet pegadaiannya membawa agunannya. Dalam konteks Krasida ini adalah emas dan kendaraan bermotor. Kalau KCA maupun rahan tadi bisa apa saja karena nilainya bisa mulai dari Rp50.000. Tapi kalau Krasida ini kan nilainya lebih banyak, ya. Jadi yang dibawa cuma emas, yang bisa dibawa cuma emas atau kendaraan bermotor. Kemudian agunannya akan ditaksir, terjadi kesepakatan, dan terjadi transaksi. Simpel, ya, prinsipnya. Nah, ini adalah ilustrasi dari Krasida. Jadi misal saya datang ke pegadaian membawa emas, kemudian emas tersebut ditaksir oleh penaksir di outlet pegadaiannya, terus ketemu nilai, oh emas yang saya bawa itu nilai taksirannya adalah 10.550.000. Ya, maka jumlah uang yang dipinjamkan kepada saya itu tidak akan 100% 10.550.000, tapi di sini mencapai 95%-nya, ya, yaitu 10 juta. Tapi nggak akan sampai 100%. Kenapa? Ya ini bagian dari prinsip kehati-hatian oleh PT Pegadaiannya mengantisipasi misal, ya, saya tidak bisa melunasi uang 10 juta yang dipinjamkan ke saya. Ya. Maka yang dilakukan oleh PT Pegadaian adalah melelang emas ini dijual. Ya. Pada saat dijual di harga 10.550.000, maka PT Pegadaiannya walaupun kehilangan 10 juta tapi mendapatkan uang 10.550.000, masih ada margin keuntungannya. Ya, jadi prinsipnya harus ada margin keuntungannya. Kemudian selain itu ada tarif sewa modal atau beban bunga sih, sebenarnya ini bunga 1,25% per bulan. Maka rincian tagihannya menjadi, pertama ada angsuran pokok 833.400 per bulan dari 10 juta dibagi 12 bulan karena waktu pinjamannya adalah 12 bulan. Kemudian angsuran sewa modal per bulannya adalah 125.000 dari 1,25% dikali 10 juta, maka total angsuran per bulan adalah
958.400. Nah, ingat ini karena ini kerasida, maka uang pinjaman itu harus diangsur. Walaupun nanti bisa dilunasi kalau udah punya uang, misal baru dilunasi sekali, 1 bulan 958.000, ternyata di bulan berikutnya udah punya cukup uang untuk melunasi sisanya, bisa dilunasi. Kemudian ini adalah ilustrasi tarif sewa modal per bulannya. Semakin panjang jangka waktu pinjamannya, tentunya tarif sewa modalnya atau bunganya semakin tinggi. Karena semakin lama uang itu dipinjamkan, semakin tinggi resiko uang itu tidak kembali. Ya kan? Kalau saya mau meminjamkan barang ke teman saya, ya, 1 hari dengan saya meminjamkan barang ke teman saya 1 bulan, resiko tidak kembalinya itu lebih tinggi yang mana barang tersebut. Yang saya pinjamkan 1 bulan, karena banyak hal yang bisa terjadi selama 1 bulan. Maka supaya saya mengantisipasi resiko yang lebih besar itu, saya akan membebankan biaya yang lebih besar. Begitu juga di Pegadaian ini, penentuan tarif sewanya ini semakin lama jangka waktu pinjaman, maka pasti bunganya lebih besar. Karena 6 bulan dan 36 bulan itu kan banyak hal salah yang bisa terjadi selama 36 bulan dibandingkan 6 bulan. Ya kan? Jadi untuk mengantisipasi resiko, berbagai macam resiko. Berikutnya, produk yang lain dari Pegadaian adalah kreasi atau kredit mikro Pegadaian. Kredit angsuran bulanan untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan jaminan BPKB dan BPKB kendaraan bermotor atau BPHTB. BPHTB itu merupakan singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jadi bea ini kan sama dengan pungutan ya sebenarnya. Jadi BPHTB ini adalah pungutan atau pajak yang ditanggung oleh pembeli pada saat terjadi aktivitas jual beli tanah ataupun bangunan. Ya. Jadi jaminan untuk kreasi ini adalah BPKB maupun BPHTB. Jadi ini murni kredit mikro ya. Jadi ini nggak ada proses gadainya karena tidak ada barang bergerak yang digadai di sini. Murni menggunakan surat-surat saja. Jadi ini yang sama dengan kredit yang disediakan oleh bank. Kemudian proses atau keunggulannya adalah pengajuan mudah dengan agunan BPKB maupun BPHTB, pinjaman mulai 1 juta sampai 250 juta. Proses pencairan 3 hari, jangka waktu pinjaman bervariasi 12, 18, 24, dan 36. Perusahaan dapat dilakukan kapan saja dengan pemberian diskon untuk sewa modal. Jadi ini bedanya dengan bank ya. Jadi dia bisa dilunasi kapan saja, bahkan diberikan diskon untuk bunganya, untuk sewa modalnya. Sekali lagi kalau bank pada saat ada kredit yang yang dilunasi lebih cepat, biasanya kan mendapatkan denda ya. Kalau di sini malah dapatkan keringanan atau diskon untuk bunganya. Kemudian pelayanan kredit mikro di seluruh outlet di seluruh Indonesia. Jadi ini kreasi, ini produk lain dari Pegadaian. Kemudian yang terakhir adalah pembiayaan dan perdagangan emas. Ya. Jadi pada intinya kita bisa melakukan transaksi jual beli emas melalui Pegadaian. Kita bisa membeli, kita bisa menjual. Ya. Kita bisa membeli secara tunai, ya, datang ke outlet Pegadaian dan membayar sesuai nilai logam mulia yang akan dibeli. Kita juga bisa membeli dengan angsuran. Ya, membeli dengan angsuran. Jadi nyicil emas itu juga bisa. Tapi kalau saya kalau saya pribadi ya dengan preferensi investasi saya dan modal yang saya miliki, saya lebih memilih menyicil emas di Tokopedia aja, karena tetap aja kalau di sini kan harus bayar 10% dari nilai logam mulia. Ya, kalau di Tokopedia ya walaupun 10%-nya ini paling, kalau harga emas sekarang 900.000 berarti 10%-nya 90 ribuan DP-nya.
Tapi kalau di Tokped saya bisa menyicil emas di harga 3.000, 2.000 dan seterusnya. Jadi kayak nabung yang surah. Dan yang terakhir adalah kita bisa menjual emas dengan prinsip konsinyasi atau titip jual. Jadi kita daripada ditaruh di rumah ya, atau kita menjual sendiri, harus cari-cari orang siapa yang mau beli emas saya dan lain-lain, bisa dititipkan ke Pegadaian. Nanti ada pembagian hasil penjualan ya tentunya. Kayak PT Pegadaian kan juga masa eh, nggak ada fee dan lain-lain, pasti ada fee kan namanya juga badan usaha kan butuh pendapatan dan lain-lain. Gitu ya. Jadi ini eh, produk atau jasa yang disediakan oleh Pegadaian yang lain yaitu emas. Saya rasa di perusahaan pergadaian yang lain, produk-produk maupun jasa yang ditawarkan juga hampir sama. Ya, cuma kan di sini tinggal kepercayaan dari nasabah saja. Jadi pada saat memutuskan mau datang ke PT Gadai satu ke yang lain, perusahaan Gadai satu dan yang lain, salah satu indikator utama yang digunakan oleh nasabah kan kepercayaan. Ya, biasanya pada akhirnya orang akan datang ke PT Pegadaian karena ya pada kenyataannya masih banyak orang yang mengira Pegadaian dan Pergadaian itu adalah suatu hal yang sama, padahal itu kan berbeda. Nggak usah orang lain, saya aja juga baru tahu pada saat saya dulu mulai mengampu mata kuliah ini. Pada saat membaca POJK itu baru saya tahu, oh ternyata Pergadaian itu jenis usaha atau bidang usaha, Pegadaian itu nama perusahaan. Itu saya baru nggak. Tapi ya nggak apa-apa, daripada mending telat daripada nggak tahu sama sekali. Oke, begitu saja ya pertemuan kita atau topik kita untuk membahas Pegadaian. Nanti silakan kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.